sumber-sumber yang mendukung untuk menyelesaikan masalah itu. Itu saja yang bisa disampaikan Pak Rukun. Jadi mencari dulu ini ya Permasalahannya, terus mencari fakta-fakta ya, fakta-fakta ini. Selanjutnya Bapak, selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini ya berdasarkan pengalaman, jadi kalau kita menghadapi kasus yang sama, artinya sama benar lah gitu ya. Yang diambil itu pertama memikirkan terlebih dahulu apakah keputusan tidak menyalahi aturan atau tidak merugikan orang lain. Jadi jangan dulu langsung diputuskan, tapi pikirkan dulu. Iya. Supaya tidak menyalahi aturan atau gitu. Yang keduanya melihat tingkat kebermanfaatannya, mana yang lebih bermanfaat. Jadi walaupun sama, tapi pasti ada yang lebih bermanfaatnya gitu. Itu yang saya ambil gitu Pak. Jadi jangan dulu lah, setiap kita hadapi apapun jangan dulu langsung putus. Jadi baik ya. Jadi yang pertama yang keduanya mana yang bermanfaat ya. Iya, yang sama tadi itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti ini Pak? Itu ada beberapa Pak ya. Di antaranya ada 4 langkah untuk menghadapi masalah itu. Yang pertama, menganalisis data atau latar belakangnya seperti apa gitu ya. Kan kita tahu pasti kalau ada sesuatu itu pasti kita tidak bisa langsung seperti tadi memutuskan. Kita itu latar belakangnya apa gitu. Itu penting untuk mengambil keputusan, latar belakangnya apa. Yang keduanya melihat siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Kan di sini ada ya, kadang-kadang orang itu kan nggak sama. Ada orang yang baik, ada yang berpura-pura baik, padahal sebenarnya dia hanya ingin tahu. Jadi siapa yang ada di dalam, seandainya memang orang yang bisa dipercaya pada waktu itu, kita berikan solusinya. Seandainya kita juga bisa membaca kalau ada orang, wah ini mah hanya menguji, ini hanya menyamakan umpamanya. Itu kan Pak. Ketiganya memang betul-betul tidak tahu Pak. Itu ya, jadi yang keduanya melihat siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Terus yang ketiganya ada lagi, yaitu meminta pertimbangan dari berbagai pihak. Seandainya kita tidak mampu, untuk apa dipaksakan? Masih banyak orang lain yang ada di atas kita. Ya, masih banyak orang lain yang ada di samping kita, di depan, di belakang kita. Nah, mereka yang kalau kita tidak mampu untuk menyelesaikan, kita mencari orang-orang yang kita sekira bisa mencari sesepuh ataupun teman sejawat, ataupun memang kalau kita ada juga jabatannya lebih tinggi dari kita. Nah, itu yang kita minta ke sana. Jangan asal saja kita kepada orang yang seandainya tidak mampu kita minta solusi, tidak mungkin apa. Jadi kita lihat dulu siapa yang kita akan masalah tadi, terus orangnya. Yang ketiganya yaitu kita melihat kalau tidak mampu, kita juga sebagai manusia ada kekurangannya atau banyak kekurangan, maka kita minta bantuan kepada orang lain yang dipercaya oleh kita. Orang lain. Nah iya Mak. Kalau di sekolah jelas rekan, guru yang senior atau komite kan adanya. Ada juga orang tua yang jadi sesepuh. Itu
Pak. Insya Allah masalah apapun kita hadapi, insya Allah ada jalan keluar. Yang keempatnya, mengkaji ulang keputusan yang telah diambil. Jangan langsung, walaupun kita sudah mengantongi data, mengantongi kemudian orang yang terlibat dalam itu, kemudian kita sudah meminta bantuan dari orang lain, kita juga tidak langsung untuk memutuskan, tapi kita kaji dulu. Itu saja Pak yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu mudah-mudahan bermanfaat Pak untuk nanti Bapak kedepannya menjadi seorang figur di sekolah. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini dalam kasus ini Pak, jadi depannya udah banyak yang dibicarakan. Nah, untuk hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan menjalankan komunikasi. Karena dengan komunikasi ini akan memudahkan. Kalau kita tidak berkomunikasi, tentunya masalahnya ini akan lama kita pecahkan, atau keseorang diri. Jadi komunikasi tetap dijalani dengan siapapun orang yang tadi yang kita minta keterangannya. Yang baik itu semuanya. Selanjutnya itu yang keduanya, melihat kasusnya terlebih dahulu tadi ya, apalagi melanggar hukum bisa diberikan peringatan. Jadi yang lebih efektif. Kemudian dari komunikasi yang keduanya, Memberikan peringatan kalau memang melanggar kasusnya atau tidak melanggar hukum atau kode etik lah kalau kita mungkin gitu, Pak. Hal-hal apa saja Bapak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya Pak, untuk ini ya, ini kan sifatnya situasional. Mungkin kadang-kadang memang kalau memang kasusnya sudah diketahui, mungkin bisa diselesaikan jadwal. Kalau kasusnya datangnya secara tiba-tiba, ya di sana ya situasional, jadi bisa diputuskan. Kalau memang bisa diambil keputusan, diputuskan. Kalau memang harus ditunda, ya tunda dulu agar keputusan tersebut yang menjadi lebih baik lagi, tidak menyalahi ataupun tidak ada yang dirugikan. Itu pada jadi setiap mengambil keputusan kita jadwalkan. Memang kalau memang kasusnya bisa diketahui sebelumnya, kalau memang terjadi pada waktu itu kita bisa memutuskan secara langsung, namun harus benar hati-hati Pak, supaya tidak merasa orang lain dirugikan gitu Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan dengan melihat terlebih dahulu tadi juga kasusnya besar atau kecil ataupun etika ataupun pidana dan lain sebagainya ya. Yang terjadi selanjutnya yaitu melihat siapa saja yang bisa dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi tetap Pak, kita tidak bisa mengambil sendirian Pak. Tetap ada orang lain, ada yang pertama menjadi saksi. Ketika kita berbicara, kalau kita berbicara tidak ada saksi, mungkin kan nanti kalau ada orang yang tidak baik, tidak senang kepada kita bisa disalahgunakan itu Pak. Tapi kalau kita ada orang lain yang bersama-sama memutuskan, ini akan saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi insya Allah kita keputusan itu akan lebih kuat lagi, dan akan matang Pak insya Allah.
Baik Bapak, terakhir nih ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama komunikasi, Pak. Komunikasi tetap harus terjalin dengan siapapun, apalagi menghadapi kasus ini. Terjalin itu komunikasi dulu, apapun komunikasi itu tetap dijalankan dengan baik. Yang kedua, melihat berkebermanfaatan, manfaat atau tidak, baik atau tidak keputusan yang kita ambil. Dan ketiganya berpatokan kepada aturan yang berlaku. Tiga saja yang bisa disampaikan, mungkin masih banyak lagi sebenarnya ya. Cara atau mengenai pengambilan keputusan hanya yang pertama komunikasi jalan dengan baik. Yang kedua melihat dulu kemanfaatannya atau mudarat dan manfaatnya jelas itu. Yang ketiganya yaitu kita ambil keputusan atau aturan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Pak yang insya Allah mungkin Bapak juga nanti akan merasakan hal seperti ini, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi Bapak ketika ke depannya ketika kita, pokoknya manusia itu selalu ada masalah. Mudah-mudahan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik karena kita komunikasi, kemudian ada mudarat manfaatnya, dan kemudian tidak melanggar aturan. Itu saja. Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan apa yang tadi Bapak sampaikan, bisa diterapkan ya ketika Insya Allah nantinya, jadi mudah-mudahan jadi leader lah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.